Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kultum singkat yang bertema adab sebelum ilmu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Islam, kedudukan adab atau etika dan moral sangatlah tinggi, bahkan ditempatkan di atas ilmu. Imam Malik bin Anas rahimahullah pernah menuturkan bahwa ibunya biasa merapikan surbannya dan berpesan, "Wahai Malik, pergilah kepada Rabi'ah, pelajarilah adab darinya sebelum engkau pelajari ilmunya." Ulama besar lainnya, Abdullah bin Mubarak rahimahullah juga pernah berkata, "Kami mempelajari masalah adab selama 30 tahun dan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Mengapa adab harus didahulukan? Yang pertama, ilmu tanpa adab bagaikan api tanpa kayu bakar. Orang yang berilmu namun tidak memiliki adab akan mudah merasa sombong, meremehkan orang lain, dan menyalahgunakan ilmunya. Sebaiknya, ilmu yang dihiasi dengan adab akan mendatangkan keberkahan dan manfaat bagi orang lain. Teman-teman, ilmu itu ibarat air, guru itu ibarat selangnya. Kalau selangnya kita injak, kita sobek, airnya nggak akan nyampe ke kita. Imam Syafi'i, sejenis itu beliau. Kalau ngaji di depan gurunya, Imam Malik, beliau nggak berani balik halaman kitab dengan suara keras. Takut kehukum gurunya, padahal beliau udah alim. Sekarang coba kita lihat diri kita sendiri. Datang ke kelas terlambat, pas guru nerangin kita sibuk main HP, pas disuruh maju pura-pura nggak dengar. Itu semua kecil, tapi nutup pintu ilmu. Rasulullah saja diajarkan adab dulu sama Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak dulu baru wahyu turun. Jadi, hormati guru kita, bukan karena ilmu untuk diri sendiri. Yang kedua, adab adalah wadah ilmu. Ilmu itu laksana air hujan yang jernih dan wadahnya adalah akhlak kita. Jika wadahnya kotor atau rusak, air sebagus apapun akan terbuang sia-sia. Dengan adab yang baik, hati kita akan menjadi bersih dan siap menerima ilmu dengan mudah. Rasulullah bilang, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dulu Imam Ahmad ditanya muridnya, "Guru, aku belajar tapi gampang lupa." Apa jawab Imam Ahmad? "Tinggalkan maksiat, karena ilmu itu cahaya Allah. Dan cahaya Allah gak akan diberikan ke hati yang gelap karena maksiat." Nah, kita sering belajar buat apa? Buat nilai, biar dipuji, pintar, biar menang debat. Itu niatnya bocor, ilmu jadi gak berkah. Coba, sebelum buka buku, sebelum dengar ceramah, bisikan ke hati kita, "Ya Allah, aku belajar biar aku paham, biar aku amal, biar aku jadi orang yang bermanfaat buat orang lain." Niat kecil, tapi efeknya ke langit. Hadirin yang berbahagia, lalu adab seperti apa yang perlu kita utamakan? Yang pertama, adab kepada Allah, yakni dengan mengikhlaskan niat semata-mata mencari ridhonya dan bukan untuk mencari pujian manusia. Yang kedua, adab kepada kedua orang tua dan guru. Merekalah perantara ilmu kita. Menghormati, mendengarkan nasihat, dan tidak membantah mereka adalah kunci utama terbukanya pintu keberkahan ilmu.
Yang ketiga, adab dalam majelis, menyimak dengan baik, tidak sibuk dengan diri sendiri. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil, ilmu boleh setinggi langit, tapi kalau adabnya di bawah tanah, ya ambruk juga. Ilmu tanpa adab itu seperti pisau tajam di tangan anak kecil. Bahaya buat dia, bahaya buat orang lain. Mulai hari ini, yuk kita praktik satu adab saja. Bisa cium tangan guru, kita ucapin terima kasih ibu bapak guru dengan tulus, bisa matiin HP pas guru ngomong. Kecil, tapi Allah lihat prosesnya. Semoga Allah jadikan kita semua penuntut ilmu yang beradab, berakhlak, dan ilmu manfaat dunia akhirat. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang baik. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.